Kecamatan Besuk, News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk, News TV. Di mana strukturnya sudah ditata Pak Wira. Sekaligus nanti acara terakhir yaitu penyerahan SK untuk sekdes baru. Sekalian perkenalan. Begitu saja dari saya. Selanjutnya Pak Wira, Pak Wira. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKP adalah bentuk perencanaan 1 tahunan, yaitu 2023. Tentunya banyak usulan, banyak keinginan, mimpi dari masyarakat Desa Kelampokan ini 2023 akan diprogramkan kegiatan apa? Tiap RT, tiap RW, tiap dusun. Ya. Hari ini sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf karena sampai hari ini pagu anggaran yang nanti akan diterima oleh Desa Kelampokan untuk 2023 belum disosiasikan ataupun belum diterbitkan atau masih dinaikkan ke bagian hukum untuk mendapat persetujuan oleh Bapak Wakil Bupati. Namun kita sepakati, karena kalau menunggu anggaran yang diterima untuk 2023 kita belum tahu kapan. Kalau menunggu pagunya, musdesnya masih berusahakan, kita juga menyalahi salah satu regulasi terkait dengan pelaksanaan musdes untuk APBDes ini. Karena sejatinya untuk musdes APBDes ini dimulai di bulan 9 sampai bulan Desember. Kenapa kok baru bulan Desember Pak Camat? Kok udah bulan 9 kemarin? Kita juga masih menunggu peraturan regulasi dari kementerian. Ada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Ada beberapa prioritas yang harus dilakukan dan juga dilaksanakan sebagai acuan desa melaksanakan mempertahankan keuangannya di tahun 2023. Yang pertama itu munculnya baru bulan kemarin, akhir bulan kemarin, bulan November, sehingga kami setelah mendapatkan Permendes itu kita sampaikan ke desa melalui forum apresiasi, sehingga disepakati mulai minggu kemarin musdes ini dilaksanakan. Dan hari ini ada 3 desa pula, Lestari dari Kelampokan, Nongsomberan, Buru di Laut Bule, Cimbungan, Usia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman pendamping. Intinya prioritas ini juga dijadikan acuan dilaksanakan di pemerintahan desa. Prioritas yang pertama adalah pemulihan perekonomian nasional. Sama seperti tahun kemarin. Namanya perekonomian, ada usaha atau kemudahan, kelancaran usaha dari masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Bisa melalui badan usaha milik desa, bisa melalui badan usaha milik desa bersama. Misalkan ada kebersamaan program antara desa Kelampokan dengan desa Jambangan, sehingga nanti pelakunya usahanya adalah BUMDes bersama ataupun dengan desa-desa yang lain. Kemudian yang pertama adalah prioritas nasional. Ini dalam rangka ketahanan pangan juga ada, hortikultura juga ada dan sebagainya.
sehingga nanti termasuk prioritas masih BLT kaki ibadah, cuma tidak sebanyak tahun 2022 yang sudah dibatasi minimal 40% dari dana desa yang diterima oleh desa. Kalau sekarang berapa Pak Camat? Sesuaikan hasil musyawarah desa terkait dengan calon-calon yang akan menerima. Namun karena ini adalah rancangan pertama Bu Tinggi menjadi kepala desa, monggo nanti kita support, kita dukung bersama, kita kontrol bersama, kita layani bersama, sehingga nanti berapapun anggaran yang diterima itu untuk kemaslahatan. Ya ada pembangunannya, ya ada pemerintahannya, ya ada kemasyarakatannya, ya ada keberdayaannya. Ayo kita harus mencari, mungkin selama ini belum ada. Kelompokan itu di mana sih? Apa sih yang bisa digali atau dijual sebagai ikon yang nantinya bisa memperkenalkan desa Kelompokan ini tidak hanya dalam satu Kabupaten Probolinggo. Nah ini kita bersama. Misalkan namanya Kelompokan, barangkali next ya tahun-tahun sebelumnya ada suatu cerita kenapa desa Kelompokan ini dinamai desa Kelompokan. Mungkin di sini terkenal dengan pohon jambu airnya atau kelampoknya, atau mungkin ada kue seperti model kelampok dan sebagainya. Ini akan kita jadi ikon dan kita jual secara positif, sehingga nanti akan ada input, ada pemasukan, ada penghasilan lain yang nantinya bisa menambah penghasilan dari masyarakat desa Kelompokan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentunya pemerintah desa Kelompokan tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan, tanpa sumbangsih pemikiran, tanpa saran dan masukan dari pandangan semuanya. Misalkan, makanya kalau saya mengikuti Musdes 3 tahun terakhir atau hampir 4 tahun ini, masih banyak yang larinya ke pembangunan fisik. Coba kita sekarang minimal 50-50, 50% fisik oke, pendidikan oke, kesehatan oke, dari perekonomian juga oke, dan pemberdayaan usahanya juga oke. Semua saling mengena satu sama yang lain. Bapak-bapak dan ibu sekalian adalah merupakan satu orang-orang pilihan dari kepala desa, di mana tidak semua orang yang diundang. Berarti Bapak Ibu ini adalah suatu jembatan akan menyampaikan inspirasi dari masyarakat ke desa, pemerintah desa, kemudian menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi inspirasi desa ke masyarakat. Bisa apresiasi sekali, sangat menghargai sekali atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam program tahun 23 ini. Kebanyakan kita itu merencanakan pembangunan di bidang infrastruktur. Saya ingin memasukkan di sini tentang pemberdayaan masyarakat. Artinya 5, 10, 15 tahun yang akan datang ini, bagaimana Kelompokan ini jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Dan yang terpenting adalah bagaimana nasib anak-anak kita lebih baik dari kita sekarang. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi di anak abang TV pagi Pak Bu kudu lebih nyaman dari abang TV. Makanya kita makanya anak-anak kita ini kita sekolahkan di sini, kita pondokkan, kita didik dengan pendidikan. Dengan satu harapan, bukan berarti anak kita besok biar mudah mencari pekerjaan. Ini menurut saya keliru. Supaya anak-anak kita besok bisa menciptakan pekerjaan. Ini yang harus menjadi satu pedoman.
Karena kalau kita mencari pekerjaan, di situ akan muncul beberapa saingan dengan orang-orang yang lain. Namun kalau kita menciptakan pekerjaan dengan skill yang kita miliki, bukan berbicara modal, karena kita punya kemampuan untuk menciptakan pekerjaan, insya Allah nanti ada invest, ada penanam saham yang ngajak sharing bersama. Jadi bagaimana semua kegiatan di desa ini adalah tumbuh dari warga Kelampokan. Seperti sekarang kita mindset 5 tahun yang akan datang, bagaimana yang membuat rak gambar dalam desain pembangunan desa itu untuk muncul dari desa Kelampokan. Bagaimana nanti Pak Camatnya juga dari Kelampokan, Kapolseknya juga Kelampokan, dan Ramilnya, guru, kepala sekolah, kepala dinas, semua ini harus dari desa kita sendiri. Kita akan bersaing di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan, terutama adalah dari kesejahteraan masyarakat dulu. Banyak pembangunan infrastruktur yang sudah kita akui memang sudah cukup bagus sekali, jalannya sudah bagus, pavingnya sudah bagus, kemudian ada selokannya sudah bagus. Namun apa artinya kalau yang dimakan warga seminggu yang akan datang itu tidak ada. 2 hari yang akan datang seakan-akan naik ke sombong. Bahkan hari ini pun yang akan kita makan kita harus cari. Nah ini ironis sekali. Jadi kita pikirkan untuk ke depan bagaimana seakan-akan seminggu itu bodoh. Kita membuat terobosan-terobosan di bidang pemberdayaan masyarakatnya yang ditekankan dalam usulan-usulan nanti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk membangun desa di bidang infrastruktur itu dalam menurut saya sangat mudah sekali. Karena apa? Anggaran sudah disediakan. Cuma kita menunggu dari musyawarah mana yang akan diprioritaskan. Nyaman saja. Namun jauh lebih sulit bagaimana kita bisa merawatnya. Ini yang sering saya sampaikan kepada masyarakat, kepedulian warga. Warga sudah dibantu banyak oleh pemerintah desa, timbal balik kontribusi warga kepada pemerintah desa ikut berpartisipasi atas pembangunan tersebut. Contohnya sekarang desa telah banyak sekali mengadakan PJU, penerangan jalan umum. Ketika di situ ada lampu yang mati, jangan mengandalkan desa tidak mengadakan operasional untuk pembelian lampu kembali. Jadi yang di depan tiang itu kesadarannya untuk mengganti sendiri. Kalau yang di daerah sawah-sawah, yang punya sawah itu melaki paling setahun pun sekali ya. Kepedulian yang kita butuhkan untuk merawat. Yang kedua seperti selokan-selokan yang butuh harus menunggu normalisasi dari desa. Kebersamaan adalah dikoordinasi dengan RT untuk bisa bekerja bersama-sama, ekorok dinormalisasi kembali. Karena insya Allah nanti di tahun 2023 besok ini anggaran semakin dikurangi sedikit. Jadi kegiatan-kegiatan untuk operasional ini mungkin diminimalis sekali. Untuk itu kebersamaan warga dalam pembangunan ini sangat mendukung sekali. Mau dicetak wajahnya Kelampokan seperti apa adalah partisipasi dari warga semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang kedua untuk bisa membangunkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana anggaran yang ada di desa ini berputar di desa dulu, jangan sampai keluar. Bahasa saya begini, kalau kita cuma mau beli rokok jangan beli bebas malah lah. Ini tanggen itu, maka cepat bisa keolakan uang supaya bisa berputar. Kalau kita mau beli bensin meneng seliter, tidak usah cari sebunya, kalau cuma seliter, meneng naga sebelah yang tinggal 2 itu. Biar besok dia bisa kulaan kembali. Jadi uang itu bisa berputar di desa, tidak kemana-mana. Sehingga itu sangat membantu kesejahteraan masyarakat. Juga untuk ibu PKK mungkin di dalamnya bisa dimasukkan catering. Jadi untuk setiap acara-acara kegiatan seperti ini, pemesanan nasi kotaknya, kue atau apanya, kita pesan di dalam PKK. Jangan ke warung, apalagi harus keluar dari Kelampokan. Kita pesannya di dalam PKK. Rp1.000 dari itu nanti bisa disisihkan untuk kas. Nah, kasnya bisa itu ketika bulan puasa, para telasan. Juga nanti teknisnya untuk seperti yang saya terapkan di Alas Tengah kemarin. Mohon maaf saya pernah kerja di Alas Tengah, dan sudah saya terapkan, alhamdulillah berhasil.
Itu di tubuh PKK juga kita gerakkan. Bagi yang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan itu kita potong sesuai kesepakatan. Misal sekarang 5.000 yang tidak hadir dalam pertemuan rutin. Nanti ketika muncul di situ honor untuk PKK, di situ akan tersisih kas yang tidak masuk. Nah, kas itu nanti bisa dibagikan ketika nanti bulan puasa. Ini salah satu terobosan bagaimana untuk mensejahterakan di tubuh PKK itu. Jadi kita bergerak di dalamnya, bagaimana bisa mensejahterakan. Diharapkan nanti dengan keterlibatan PKK ini ada banyak sekali perubahan di desa Kelompokan ini. Terutama adalah status desa yang jadi mungkin sekarang desa maju mungkin ya. Itu bagaimana target Bukajat nanti menjadi desa mandiri. Kita punya target, jadi ada perkembangan. Kalau sudah mandiri, insya Allah sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Untuk anggaran APBD sekarang ini masih belum turun. Jadi kita itu melihat beberapa tahapan. Yang pertama kita di pembuatan RPJMDes merupakan satu program ibu kepala desa dalam jangka waktu 6 tahun. Kemudian di situ dijabarkan lagi dalam RKP. Kemudian yang sekarang ini dalam APBDes, yang seharusnya sekarang ini sudah penetapan, namun karena anggarannya masih belum turun pagu kita, jadi kita di sini adalah mengutamakan prioritas penyusunan yang nantinya akan kita kunci. Dalam tanda petik program-program di tahun 23 ini bukan berarti harus dilaksanakan, menunggu nanti kalau sudah pagunya datang baru kita masukkan nanti. Kalau pagunya itu tidak menutupi, tidak mencukupi, ini saya mohon kepada penyusunan tim penyusun nanti yang sudah masuk dalam RKP dalam APBD sekarang ini, ketika nanti pagunya turun kemudian tidak menutupi, itu harus tercincin satu kegiatan. Nah, kegiatan inilah yang harus menjadi prioritas di tahun 23. Jadi yang tersingkir nanti dari sekarang mau tidak mau harus masuk ke tahun 24 dan tidak usah musdes lagi. Itu masuk dalam ranking yang harus dikerjakan dalam tahun 24. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau di tingkat pendamping desa, tingkat kecamatan lebih senior saya. Tapi di pendampingan, pekerjaan pendampingan, beliau senior saya. Karena kemarin dapat kenaikan pangkat jadi PD, sehingga untuk di lapangan beliau sudah di PLD, sudah melalang buana di Kecamatan Paitol. Nah, sekarang karena sudah memenuhi kualifikasi mungkin lebih dari saya, karena sudah di PLD sudah pengalaman. Kalau saya kan tidak pernah pengalaman PLD. Nah, beliau sudah dapat 2 kali PLD pengalaman, sekarang sudah jadi PD. Jadi ya kebetulan juga senior kami di Nurul Jadid waktu itu. Yang kami hormati juga Bapak Mahrus, Mas saja, Mas Mahrus Ki Ngodewan. Ya, kita agapi di Kelompokan. Ya, beliau ini adalah pendamping terjauh yang ada di Kecamatan Besuk, karena beliau dari Banyuanyar. Jadi sangat perjuangan mau lebet dejaleng, lebet lauk, makin boros, king tol. Ya. Ya, kalau misalkan teman-teman atau masyarakat Kelompokan emang kepada Pak Mahrus terus harus sering di sini mengerti gitu ya. Salawatullah wassalamu, mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hari berangkat kita Rasul Muhammad SAW. Kita sudah dipertemukan pada pagi hari ini untuk penyusunan APBDes, yang mana sebenarnya untuk usulan itu sudah pernah kita lakukan di penyusunan RKP. Sekarang begini, kalaupun misalkan ada sesuatu yang akan diusulkan karena mungkin kemarin lupa, monggo. Cuma nanti kepala desa dan tim perumus APBDes nanti juga akan melihat, karena yang diusulkan di RKP kemarin saja itu belum tentu masuk semua, karena dana desanya juga terbatas. Di Kecamatan Besuk ini kayaknya Kelompokan masuk kategori salah satu terkecil ya pendapatan BD-nya. Untuk kemarin sudah terkecil, makin orang yang boleh Pak. Jadi Jokowi rebut ke kopi.
Ya, jadi kepengen suntikan lolo liberi, biasanya berdak selalu suntik kawan. Mungkin, tapi nggak tahu saya guru. Jadi seumpama berdasarkan Pak Ngiring misalkan mau diajukan, cuma itu nanti kalau misalkan dana tak cukup di antrian kan sedekah serbu tinggi saja langsing bu tinggi mulai tutup melulu. Selanjutnya untuk terkait dasar bagaimana kita harus menyusun APBDes dan pelaksanaan untuk tahun 2023 akan dilanjutkan oleh teman kami Bapak Samsudin, sekaligus juga dengan sosialisasi terkait pendirian BUMDes, yang mana memang BUMDes ini sangat penting karena katanya Pak Wira tadi PC sekira yer-yer yang kelampokan sudah. Jadi sebenarnya kelampokan saya oleh berdekir kelampokan terus ini kemana yang obor ini kan. Nanti untuk lebih jelasnya saya serahkan sama ahlinya untuk BUMDes dan lain sebagainya itu. Kami selaku koordinator pendamping menyampaikan mohon maaf karena tadi acaranya ini juga tidak cepat dimulai, dan kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme para undangan untuk pagi hari ini. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pendamping, tidak ada dana desa, karena itu satu paket. Jadi pendamping harus diterima dan dananya yang diterima dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Terkait dengan dana desa, siklus pembangunan di desa itu sebetulnya bisa dibilang menjadi 3. Pertama itu musdes ya. Kalau pertama itu ada RPJMdes, musdes ya, sampai penetapan itu ya, itu biasanya regulasinya itu dari tanggal 1 sampai tanggal dari Januari sampai bulan 6. Kemudian RKP insya Allah sudah selesai di sini, itu RKP-nya yang mulai 7 sampai 9. Kemudian hari ini itu dari 10 sampai 12 itu penyusunan dan penetapan APBDes tahun berikutnya ya, berarti tahun 2023 ditetapkan di tahun 2022. Negara itu kan menetapkan dulu Pak, baru dilaksanakan. Makanya kalau tidak ada perencanaan ya tidak ada evaluasi sebetulnya. Makanya biar desa itu bisa dievaluasi perencanaan ya, kalau diintikan itu kan hanya perencanaan, penganggaran, ya action, kemudian yang terakhir penata usaha, pelaporannya begitu itu sebetulnya. Ada 3 itu, perencanaan termasuk itu penganggarannya itu, action dari perencanaan itu kita lakukan, terakhir ya penata usaha dievaluasi. Kalau tidak ada perencanaan ya kan tidak mungkin mau dievaluasi apa SBY kan tidak mungkin. Jadi hanya itu. Nah selanjutnya terkait dengan musdes ini ada perubahan-perubahan terkait peruntukan dana desa di tahun 2023. Betul belum turun bahunya, cuman peruntukannya itu sudah keluar. Pertama itu 3% dari total dana desa itu bisa untuk operasional pemerintahan desa. Jadi bidangnya itu ada 4 Pak ya, ditambah 1 bidang tidak terduga. Pertama bidang pemerintahan, kedua pembangunan, ketiga pembinaan, dan terakhir itu pemberdayaan, ditambah dengan kalau COVID itu ditaruh di bidang tak terduga, bidang 5 istilahnya ya. Di sisjunya begitu, Mas Maksum itu lebih paham dari sisju. 3% untuk pemerintahan desa. Jadi kalau dananya 1M kurang lebih 30 juta itu bisa untuk operasional. Kalau 600 ya sangat kecil ini. Kalau 600 ini di Python itu saya mohon maaf ya, tak ada yang 600 itu. Kalau di
apalagi sebelah selatan itu ada 2M Pak, 2M setengah. Kalau 600 buat irigasi atau buat saluran irigasi sepanjang 1 kilo kan habis itu, tak minus selain itu ya. Jadi bidang yang lain tak, karena kalau irigasi sepanjang itu kurang lebih sudah mencapai angka 250-an lebih Pak, kalau 1 kilo itu sangat kecil ya. Kemudian selanjutnya BLT itu masih ada, cuman kalau kemarin harus menetapkan 40% dari total pagu ya, misalnya 1M itu 400 juta kurang lebih untuk untuk BLT kalau yang kemarin. Kalau hari ini enggak. Jadi hari ini 25% maksimal. Jadi mun sekian ini betul kalau sedikit. Jangan grid dulu BLT. Jadi sampai Allah minta gitu. Tapi kan jawabnya kan. Jangan cuma 5%. Oh, dendarannya cuma 5%. Enggak apa-apa, itu kan disepakati dengan kepala desa dan ya Musdes. Kemudian memang angkanya memang sudah segitu. Dan tidak ada kemiskinan ekstrim yang tidak bisa makan 1 hari itu, tidak ada sebetulnya rakyat. Pasti bisa makan semua, apalagi di daerah agraris, di daerah pertanian kan tidak ada orang yang tidak bisa makan semua. Saya kan beliau sepeda, cuma asli. Lalu itu, saya beliau, banget kan ya itu. Karena sama Mas ini juga dengan itu sama sebetulnya, masih satuan lah. Jadi tidak jauh-jauh lah kan wilayahnya. Jadi persoalannya sama sebetulnya. Paling kalau di desa saya persoalannya burung merak misalnya, kalau sini kan kelampokan Pak. Ya, persoalan jerbu kan ya itu. Kan jerbu kalau sini. Selanjutnya yang pertama itu kemudian untuk ekonomi Pak. Ekonomi, pengembangan perekonomian. Ada pemberdayaan itu kalau sini misalnya ada yang silakanlah apa yang menjadi prioritas atau yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, misalnya kodeparti atau pengrajin kerupuk dan seterusnya, atau masyarakat memang mau buat itu kan bisa dikembangkan, minimal bagaimana packagingnya, pemasarannya dan seterusnya itu bisa bekerjasama dengan bisa disupport oleh desa. Nah desa juga diminta untuk percepatan mengadakan BUMDes. BUMDes ini penting karena itu mungkin begini ya, BUMDes itu di sini koperasi itu maju, cuman yang maju ketuanya. Mohon maaf kalau ada ketua koperasi ya, karena di mana-mana yang kaya akhirnya ketuanya. Kalau koperasi itu mungkin ya tetap ada koperasi sampai hari ini tetap disupport oleh negara, cuman kan dari kabupaten itu biasanya. Nah kalau BUMDes ini karena penganggaran dan seterusnya apa yang terjadi di desa itu adalah pemegang itu ada kepala desa, mungkin lebih karena diperkecil di sistemnya mungkin akan lebih jalan. Apa silakan BUMDes itu mau bergerak di apa di jasa atau apa nanti silakan dimusdeskan terkait dengan BUMDes. Nah bisa juga BUMDes ini menampung dari berbagai macam kerajinan di desa untuk disupport lah, support. Bisa misalnya juga bisa untuk buat pariwisata apa di sini misalnya. Di sini kan sawah luas-luas, ya pertanian luas-luas. Misalnya kalau di Pasuruan itu kan ada wisata petik pohon mangga gitu. Tapi menanam pohon mangga sekarang sama tahun lagi Pak, sampai tinggi sampai sombong ya. Jadi sampai pemilihan ulang gitu Pak, pemilihan lagi. Misalnya apa itu kan sekarang kan lagi ngetren wisata alam, jadi kembali ke alam. Misalnya petik pohon mangga, petik durian gitu kan, petik apel. Mungkin di sini nanti petik jagung lah, bisa juga itu, tapi dibikin bagus dan dibikin apa bunga-bunga, langsung petik jagung dan dilayani sampai apa namanya penomnonya
mangganya gitu kan, atau bikin olahan-olahan yang kreatif itu juga bisa. Artinya bahwa BUMDes itu sangat luas dan silakan berkreasi masyarakat terkait bagaimana menggunakan BUMDes itu. Selanjutnya kemudian COVID itu tetap ada, BLT-nya sudah saya jelaskan 25% maksimal, ada 3% dari itu. Kemudian juga ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan ini apa namanya? Kan sudah bisa dipahami. Ketahanan pangan itu ya untuk masyarakat, kemudian bisa dialihkan ke pembangunan, namanya tetap ketahanan pangan. Bisa untuk irigasi, TPT, kemudian penerangan jalan yang bersumber dari ketahanan pangan, yaitu 20%.